Seorang wanita yang tinggal sendiri ini baru akan tidur, tiba-tiba mendengar seseorang di depan pintu menekan kode kunci rumahnya. Ia langsung tegang, mematikan lampu, dan hati-hati mendekat. Dia ketakutan dan bingung, lalu berjalan pelan ke depan lubang intip untuk memeriksa. Lorong tampak kosong, semuanya kembali tenang. Dengan berani, wanita itu membuka pintu. Puntung rokok di depan pintu bukti seseorang pernah ada di sana. Ia segera melapor polisi, namun polisi mengatakan tidak ada kejadian, tidak membuat laporan, apalagi memeriksa sidik jari. Wanita itu sudah beberapa kali melapor polisi karena kejadian serupa, sehingga polisi mulai kesal. Dia kembali ke kamar tidur, lama tak berani memejamkan mata, tapi karena besok harus bekerja, wanita itu akhirnya mematikan lampu dan memaksa dirinya untuk tidur. Namun tanpa diduga, saat ia akhirnya tertidur lelap, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Seorang pria telanjang keluar dari dalam, lalu berjalan ke sisi tempat tidur dan menikmati wajahnya yang sedang tidur. Xiaomin, seorang teller bank, menjalani rutinitas monoton. Namun, belakangan ia merasa diawasi. Di perjalanan, ia selalu merasa ada sepasang mata mengawasinya. Ia mulai memperhatikan detail. Sikat gigi harus pada sudut tertentu. Ada sepatu dan pakaian pria di depan pintu. Bahkan tombol kunci sandi selalu ia bersihkan agar tidak meninggalkan sidik jari. Namun, Xiaomin menyadari susu di kulkasnya sering berkurang tanpa alasan, dan penutup kunci sandi pintu sering dibuka. Ia ingin memeriksa CCTV koridor, tapi satpam bilang kamera itu hanya pajangan untuk menakut-nakuti. Suatu hari, ia melayani nasabah aneh. Pria itu datang transfer, dan dalam percakapan ia mengatakan tetangga Xiaomin, bahkan bertemu. Xiaomin tersenyum canggung, namun pria itu tiba-tiba mengajaknya berkencan. Xiaomin menolak, tapi wajah pria itu langsung berubah dan sikapnya memburuk. Suaranya semakin keras, menarik perhatian semua orang. Kepala bagian muncul tepat waktu membantu Xiaomin. Pria itu terpaksa pergi dengan kesal, namun ia menunggu di luar. Saat malam Xiaomin pulang, pria itu kembali mendekatinya dan memaksa menariknya naik taksi. Kepala bagian kembali menjadi pahlawan, mengusir pria mesum itu dengan kata-kata keras, bahkan mengantar Xiaomin pulang. Xiaomin akhirnya tiba di rumah selamat, namun apartemennya tiba-tiba mati listrik. Saat ia menyalakan senter, suara ketukan di belakangnya mengejutkan. Cemas ia membuka pintu, ternyata hanya kepala bagian yang datang mengembalikan dompetnya tertinggal di mobil. Melihat ruangan gelap, kepala bagian antusias membantu Xiaomin memeriksa saklar listrik. Setelah itu, kepala bagian masuk mencuci tangan, namun Xiaomin tiba-tiba menyadari ia tidak pernah memberitahu nomor kamarnya, lalu bagaimana kepala bagian bisa menemukannya. Xiaomin panik, ia beralasan ingin membeli kopi lalu bergegas keluar dan sekaligus memanggil polisi. Ia curiga orang yang membobol kunci malam itu adalah kepala bagian. Namun saat polisi membuka pintu, kepala bagian sudah tergantung di gagang pintu, menjadikannya tersangka utama. Polisi menemukan kepala seksi itu dibius lalu dicekik hingga tewas. Ada bekas perkelahian dengan pihak ketiga di kamar. Ditambah barang-barang pria milik Xiaomin, polisi mencurigai Xiaomin bekerja sama dengan pria lain melakukan kejahatan ini. Emosi Xiaomin semakin hancur, bagaimana mungkin ada orang ketiga muncul di kamarnya? Karena tak ada obat bius ditemukan, bukti tak cukup, Xiaomin dibebaskan. Apartemen tak aman sejak awal, apalagi ada yang meninggal. Akhirnya Xiaomin memutuskan pindah. Namun saat membereskan kamar, dia menemukan kartu akses pintu di bawah lemari yang bukan miliknya. Akhirnya, dia naik lift ke atas dan mulai mencoba kartu itu dari pintu ke pintu. Akhirnya, di depan kamar 711, kunci pintu terbuka, seluruh ruangan dipenuhi debu. Jelas sudah lama tidak ada yang tinggal. Berdasarkan surat bank di atas meja dan foto di dinding, penghuni kamar ini sepertinya adalah seorang gadis bernama Xiao Hui. Xiaomin mencari sahabatnya untuk berdiskusi. Memanfaatkan kemudahan pekerjaan, keduanya melacak riwayat transaksi bank Xiao Hui. Mereka menemukan kartu bank Xiao Hui selalu ada pengeluaran 3.200 won Korea pada waktu sama setiap hari, kecuali Sabtu yang lebih awal. Kebetulan hari itu Sabtu dan melihat waktunya sudah dekat, mereka memutuskan menunggu di minimarket. Ternyata seorang gadis membeli kaleng makanan. Keduanya segera mengikuti, namun di persimpangan, gadis itu tak terlihat. Mereka terpaksa berpisah mencari. Kawasan kota tua itu penuh jalan kecil bersilangan. Xiaomin merasa aneh. Lalu di tikungan, ia melihat kucing liar makan makanan kaleng. Ia memperhatikan kucing itu masuk rumah warga. Di dalamnya banyak kaleng bekas, sehingga ia menduga pasti disinilah tempatnya, lalu diam-diam masuk.
Yang membuat Xiaomin terkejut, kunci sandi di pintu rumah persis sama dengan di apartemennya. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Ia mencoba memasukkan sandi rumahnya sendiri dan begitu terdengar suara klik, pintu pun terbuka. Dengan hati-hati ia masuk untuk memeriksa dan ternyata di dalam rumah itu ada seorang gadis yang dikurung. Tangan gadis itu terikat di kepala ranjang, tak jelas hidup atau mati. Xiaomin ketakutan, segera telepon polisi. Tiba-tiba, suara di pintu, tak ada jalan keluar. Xiaomin terpaksa sembunyi di bawah ranjang. Seorang pria masuk ke dalam kamar dan ponselnya jatuh ke bawah tempat tidur. Xiaomin menahan napas karena tegang. Untungnya, pria itu hanya meraba-raba dan tidak menemukan dirinya. Mendengar pria itu berbicara sendiri, Xiaomin memastikan wanita di ranjang itu memang Xiao Hui dan pria itu sangat mungkin penguntit yang bersembunyi di sekitarnya dan telah membunuh kepala bagian. Pria hendak memotong mayat, namun sirene polisi menarik perhatiannya. Jika menoleh, ia pasti menemukan orang lain di ruangan. Memanfaatkan perhatian pria teralih, Xiaomin merangkak keluar kolong ranjang, namun saat hampir keluar pintu, Xiaomin lari ketakutan seperti orang gila karena medan rumit. Pria itu cepat mengejarnya. Meskipun berteriak minta tolong, tak ada yang merespons. Dia bersembunyi di gudang. Tepat saat dia menghela napas lega, pria itu tiba-tiba muncul dan dia putus asa. Saat itu, sahabatnya tiba tepat waktu, menjatuhkan pria itu dengan kereta dan mulai berkelahi. Untungnya, mobil polisi lewat dan keduanya berhasil diselamatkan. Polisi menemukan mayat Xiao Hui di atap dengan kartu nama di tangannya. Itulah yang diserahkan Xiaomin kepada pelanggan. Pelanggan itu langsung ditangkap. Polisi menunjukkan bukti dia membuntuti Xiaomin, tetapi pria itu membantah. Polisi lalu memperlihatkan foto mayat kepadanya, namun pria itu berkata dia bukan orang yang memotong tubuh dengan gergaji. Inilah yang dilakukan oleh gergaji. Karena aku seorang tukang kayu, aku tidak akan memotong-motong tubuh seperti ini dengan gergaji. Pria itu ditahan dan Xiaomin pindah rumah. Malam itu, Xiaomin menerima paket anonim berisi ponsel yang tertinggal di rumah pelaku. Orang itu juga mengirimkan banyak foto Xiaomin saat tidur. Saat itu juga, sahabatnya tiba-tiba video call. Namun yang muncul di layar justru si pelaku. Pelaku bersembunyi di kamar. Sahabatnya Xiaomin pulang kerja. Xiaomin segera keluar rumah, lalu ke rumah sahabatnya. Sahabatnya di ponsel tertidur lemas. Pelaku mengeluarkan gergaji, memotong kakinya. Xiaomin mengangkat alat pemadam kebakaran dan memukuli pintu. Saat itu, pria yang bersembunyi tiba-tiba meraih Xiaomin. Xiaomin berteriak menuntut penjelasan dari pria itu. Pria itu mengabaikannya, fokus membalas dendam. Polisi yang mengawasi segera datang menyelamatkan Xiaomin dan sahabatnya. Sahabatnya tidak luka serius, namun Xiaomin merasa bersalah. Demi keamanan, polisi memberinya kamera pengawas. Namun, kehidupan tenang belum berlangsung lama. Kejadian tak terduga terjadi. Hari itu, Xiaomin bertemu satpam apartemen lamanya di minimarket. Kebetulan, barang yang dibeli satpam itu juga seharga 3.200 yuan. Alarm hati Xiaomin langsung berbunyi keras. Ia buru-buru pulang dan mengunci semua pintu. Telepon berdering, polisi memberitahunya agar jangan sembarangan keluar karena pria itu telah meninggal misterius dan pelakunya adalah orang lain. Setelah menutup telepon, Xiaomin lama tak bisa kembali tenang. Tiba-tiba, ia melihat ada kaleng makanan yang entah dari mana muncul di atas meja. Ia segera membuka rekaman CCTV dan ternyata melihat satpam apartemen itu menyelinap masuk ke rumahnya, lalu bersembunyi di bawah tempat tidur. Kakinya mulai gemetar tak terkendali. Kali ini, Xiaomin tidak berhasil melarikan diri. Saat ia sadar kembali, dirinya sudah terbaring di posisi yang dulu pernah ditempati Xiao Hui. Ini bukan mimpi, kan? Aku sudah tertangkap olehmu. Xiaomin menatap pria mesum di depannya gemetar, lalu memberanikan diri melakukan perlawanan terakhir. Dalam pergulatan sengit, lemari tua roboh menimpa mereka. Dengan sekuat tenaga, Xiaomin mendorongnya dan paku menonjol mengakhiri nyawa satpam itu. Akhirnya, Xiaomin dinyatakan tidak bersalah karena membela diri dan dibebaskan. Namun bayang-bayang kasus itu selamanya membekas di hatinya.